Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Altri Austinadeak dengan inisial T. Kebetulan saya di SMK Trikarya, guru baru, mengajar pemrograman web dan perangkat bergerak di kelas 11 dan kelas 12 RPL. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teknologi aplikasi web di kelas 11. Tetapi yang alangkah baiknya kita sebelum memulai ke pembahasan materi kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar kita yaitu memahami konsep teknologi aplikasi web, kemudian mempresentasikan berbagai teknologi pengembang aplikasi web dengan indikator, menjelaskan konsep World Wide Web, kemudian konsep teknologi aplikasi web, kemudian tool-tool dalam pengembangan aplikasi web. Apa itu World Wide Web? Jadi World Wide Web ini merupakan sistem mengirimkan dan menyebarluaskan informasi ke seluruh penjuru dunia. Informasi itu baik berupa gambar, teks, suara, video, maupun dokumen. Seperti di layar kita dapat lihat ya, ini adalah konsep dari teknologi aplikasi web. Seperti yang kita lihat di situ ada yang namanya user atau komputer client. Jadi ketika user atau komputer client sedang merequest sebuah website atau mencari sebuah website dengan menggunakan jaringan internet, maka dia langsung menuju ke server website tersebut. Kemudian server website mencari informasi yang diinginkan si klien, apakah tersedia atau tidak. Jika informasi yang diinginkan si klien tersebut tersedia di server, maka server merespon kembali ke klien dalam bentuk visual atau halaman website. Ada 5 dasar World Wide Web, yaitu yang pertama hypertext, kemudian hypermedia, dan kemudian web browser, kemudian web server, dan URL. Hypertext. Hypertext itu merupakan teks-teks tertulis non-sekuensial yang memiliki percabangan dan menyediakan pembaca berbagai pilihan sebagai bacaan yang menarik pada layar interaktif. Jadi ada 2 jenis hypertext. Yang pertama itu adalah HTTP atau HTTPS, yang biasa disebut dengan Hypertext Transfer Protocol, sedangkan HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure. Pada dasarnya fungsi dari HTTP dan HTTPS ini yaitu sama. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web untuk mendefinisikan bagaimana suatu pesan atau informasi bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien.
Jadi perbedaan antara HTTP dan HTTPS ini yaitu dari segi keamanan. HTTP belum dilengkapi dengan sistem keamanan, sedangkan HTTPS itu sudah dilengkapi dengan keamanan yang sering disebut dengan SSL atau Secure Socket Layer. Jadi HTTPS ini bekerja ketika informasi di request ke server dan direspon oleh server ke klien, itu informasinya itu di enkripsi dengan menggunakan yang namanya SSL tadi atau Secure Socket Layer. Dan HTTP ini mempunyai default portnya itu 80 dan HTTPS default portnya 443. Kemudian HTML atau Hypertext Markup Language. HTML merupakan skrip yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar atau bisa ditampilkan secara visual. Jadi tag-tag yang dimaksud di sini yaitu seperti tag P untuk paragraf atau tag H, H1, H2 sampai H6 itu menyatakan judul sebuah paragraf. Kemudian ada tag div menyatakan kelas atau tag ID dan tag yang lainnya. Kemudian hypermedia. Hypermedia ini bisa dikatakan semua media atau data-data yang ada di internet. Jadi media itu tidak hanya berupa teks saja, baik berupa foto, audio, dan video, maupun dokumen-dokumen lainnya. Oke, next, web browser. Mungkin kita sering menggunakan web browser ya untuk mencari informasi-informasi di website. Jadi browser ini perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di internet. Seorang programmer sangat tergantung kepada web browser yang sangat berfungsi untuk menerjemahkan atau membaca kode-kode tag HTML dan mengubahnya ke dalam bentuk visual. Ada banyak macam web browser, mulai dari Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, atau yang paling kuno itu ya, Internet Explorer. Kemudian web server. Dalam membangun sebuah website, web server ini sangat diperlukan dan sangat berperan penting dalam menyimpan data maupun sebagai komunikasi informasi kepada klien. Jadi web server ini software yang memberikan layanan database dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS. Jadi informasi-informasi yang kita request dan direspon kembali oleh server itu dibawa oleh protokol HTTP dan HTTPS. Kita bisa lihat di layar, ini adalah gambaran konsep web server. Di situ ada yang namanya client atau user, kemudian informasi-informasi yang ada di internet. Jadi ketika si klien mengakses atau mencari sebuah informasi di sebuah website, maka akan terhubung ke web server. Jadi dalam web server itu ada namanya Apache, kemudian PHP. Jadi PHP ini adalah bahasa pemrograman atau
sign scripting dari web server yang menghubungkan website dengan database. Jadi ketika informasi tersebut di request, web server mencari informasi yang diinginkan oleh si klien. Apakah informasi tersebut tersedia atau tidak di web server website tersebut. Jika tersedia, maka web server akan meresponnya kembali ke klien dalam bentuk visual yang ditampilkan di website. Kemudian URL atau yang sering disebut dengan Uniform Resource Locator atau rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat internet. Biasanya URL itu pada browser terletak di bagian atas. Bisa kita lihat contohnya di layar ini adalah web browser Mozilla Firefox. Oke, next. Ini adalah salah satu contoh website niaga hoster. Jadi URL itu ada 3 bagian. Yang pertama scheme atau protokol, kemudian domain atau subdomain, dan yang terakhir itu adalah nama file directory atau bisa dikenal dengan nama folder. Seperti yang kita lihat di layar, ini ada namanya HTTPS. Ini adalah scheme atau protokol dari website niaga hoster. Jadi niaga hoster ini sudah menggunakan HTTPS yang sudah dilapisi keamanan oleh SSL, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian titik 2// www.niagahoster.co.id. Ini adalah domain dari si website niaga hoster. Kemudian /domain garis penghubung murah. Ini adalah nama file directory dari website niaga hoster. Oke, selanjutnya sejarah web. Sejarah web pertama kali ditemukan atau dikembangkan oleh Sir Timothy John. Jadi pertama kali itu disambungkan atau dikembangkan pada tahun 1991 oleh Sir Timothy. Dan web itu hanya digunakan untuk keperluan perusahaannya saja. Tujuannya apa? Untuk mempermudah pekerjaannya, memperbarui serta saling tukar informasi bagi peneliti di tempat perusahaannya atau di tempat dia bekerja. Kemudian, pada tahun 1993, Sir Timothy mengumumkan jika web sudah bisa diakses secara publik dengan gratis, tanpa biaya. Kemudian macam-macam text editor. Jadi text editor ini sangat bermanfaat bagi seorang programmer sebagai halaman kerja untuk menulis atau mengerjakan kode-kode programnya. Ada banyak macam jenis text editor, yaitu ada SupplyText, Notepad, Notepad++, Dreamweaver, atau ada yang lainnya yaitu Visual Studio, DevCPP, dan text editor lainnya. Kemudian tool pengembang web. Tool pengembang web ini pada dasarnya ada 3, yaitu web browser, debugger, dan text editor.
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, web browser sangat berguna ya bagi seorang programmer. Salah satunya yaitu menerjemahkan kode-kode programnya, yaitu HTML tadi maupun CSS ke dalam bentuk visual. Kemudian debugger. Debugger ini sangat berfungsi bagi seorang programmer untuk mengetahui di mana letak kesalahan-kesalahan kode-kode programnya. Jadi biasanya text editor itu sudah dilengkapi dengan yang namanya tool debugger. Jadi ketika kita melakukan kesalahan dalam penulisan kode program, maka debugger akan memberitahu pada halaman atau pada kolom sekian atau pada page sekian kita salah dalam mengetikkan kode program. Kemudian text editor. Ya, text editor ini tentunya sangat berguna. Nggak bisa dibayangkan jika tidak ada text editor. Pakai apa gitu ya? Seorang programmer dalam mengerjakan sebuah program. Jadi text editor ini sebagai halaman kerja seorang programmer untuk menuliskan atau mengetik kode-kode programnya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menanyakannya secara langsung melalui platform WA atau platform lainnya. Dan kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi nanti Bapak akan memberikan soal-soal latihan. Jadi saya berharap itu dikerjakan sebaik mungkin dan dikumpul tepat waktu. Jadi untuk pertemuan kali ini mari kita akhiri, sekian dan terima kasih.